Shalom saudara-saudari terkasih. Bersyukur hari ini kita dapat kembali lagi untuk melaksanakan ibadah secara online dimanapun teman-teman berada. Mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita tenangkan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami, memimpin kami dari awal hingga akhir. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kebaktian hari ini. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Amin. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Hati kami tenang saat berada bersama-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
Zat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bukan hanya seorang Bapa yang kekal dan mulia, tapi kita juga mempunyai seorang Bapa layaknya seorang teman yang selalu ada dan menanggung beban bersama-sama dengan kita. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will our sorrow share?
Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 是读信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di dalam ibadah revival hari ini. Saya sungguh senang bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja mari kita berdoa untuk memulai pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, yang melimpah kasih dan rahmat-Nya bagi kami, pada hari ini kami mensyukuri untuk anugerah dan berkat-Mu. Kami mensyukuri atas perkenan-Mu, kami boleh beribadah revival hari ini ya Tuhan. Kami berdoa segala pujian dan penyembahan rasa syukur kami berkenan bagi Engkau. Dan hari ini juga, kesempatan ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, kiranya Engkau yang menuntun kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik seluruh jemaat-Mu, baik di rumah, baik di gereja, atau di tempat-tempat yang lain, yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami semua diberkati, kami semua dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat bersama-sama menangkap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan maksudkan bagi kami. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14. Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14. Jikalau sudah mendapatkannya, mari bersama-sama kita membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Begitu indah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada hari ini Bapak Ibu. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kesalahan, mengakui kesalahan Bapak. Saudara, memang mengakui kesalahan bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Kedengarannya begitu gampang untuk kita cerna. Kedengarannya begitu mudah untuk kita pahami. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam kita merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengakui kesalahan itu seolah-olah satu tindakan, satu perbuatan yang sangat berat. Perlu keputusan yang kuat, perlu tekad yang kuat untuk melakukannya. Malahan Bapak Ibu bukan mengakui kesalahan, justru sebagian banyak orang menutup-nutupi kesalahan dan merasa bahwa dia tidak salah sama sekali. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa video di YouTube, ada banyak orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, walaupun kesalahannya itu sudah jelas di depan mata mereka. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di video di YouTube Bapak Ibu, video itu menceritakan ada seorang ibu-ibu yang ditilang oleh Bapak polisi. Mengapa dia ditilang Bapak Ibu? Bapak polisi itu menceritakan, menjelaskan kepada dia ditilang karena dia melanggar lampu-lampu lalu lintas. Dia tidak pakai helm, dia berlawanan arah. Jadi ketika polisi itu menjelaskan pelanggarannya dan hendak menilang ibu itu marah-marah.
Ibu itu cengkel, ibu itu memaki-maki bapak polisi itu, Bapak Ibu. Tidak terima dia ditilang. Bahkan Bapak Ibu, saya melihat lagi video-video yang lain, saya melihat, masa PSBB, masa PPKM dulu, ketika toko-toko ditutup, ketika keramaian tidak diizinkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, di situ bukan ditemukan orang-orang yang taat, tetapi orang-orang yang melawan, orang-orang yang membantah, walaupun sebagian orang. Pemilik-pemilik toko tidak mau menutup tokonya. Pemilik-pemilik warung tidak mau menutup warungnya. Bahkan ada anak-anak muda yang sedang berkumpul. Mereka makan, minum bersama-sama, tidak pakai masker. Ketika pihak berwajib ingin membubarkan mereka, mereka malahan marah kepada pihak berwajib. Saudara-saudara, kedua hal ini menunjukkan kepada kita memang pada dasarnya kita manusia sulit sekali untuk mengakui kesalahan. Mengapa demikian? Nanti kita akan lihat mengapa demikian, Bapak. Tetapi apa sebenarnya yang Tuhan mau bagi kita? Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita? Ketika kesalahan itu ditunjukkan Tuhan, baik melalui orang lain, baik melalui media yang lain, baik melalui Roh Kudus yang datang kepada kita, bahwa kita sudah bersalah. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memberikan kepada kita dua pilihan, Bapak Ibu. Pilihan yang Tuhan tunjukkan dan ujungnya juga, hasilnya juga Tuhan perlihatkan. Pilihan yang pertama di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 13 ini mengatakan demikian. Siapa menyembunyikan kesalahan atau pelanggarannya? Ujungnya apa? Dia tidak beruntung, kata Tuhan. Siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, ujungnya apa? Dikasihani, disayangi, katanya. Jadi saudara-saudara, pilihan itu ada dua. Ketika Tuhan tunjukkan pelanggaran kepada kita, apakah kita menyembunyikannya atau apakah kita mengakuinya dan meninggalkannya? Saudara-saudara, saya katakan tadi pada umumnya sangat sulit bagi manusia, bagi kita untuk mengakui kesalahan. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena sudah dari sananya. Sudah dari sananya memang sifat kita manusia yang memiliki ego, memiliki keakuan yang tidak mau dipersalahkan. Yang tidak mau dihakimi, ditunjukkan pelanggarannya. Ketika ada kesalahan ditunjukkan kepada kita, seolah-olah yang langsung keluar adalah sifat alami kita untuk membela diri kita, Bapak Ibu. Ada self-defense kita. Membentengi kita agar kesalahan itu tidak ditunjukkan kepada kita. Kita memberontak, kita melawan, alih-alih kita memberikan kambing hitam, menunjukkan dalih-dalih yang lain sehingga bukan pelanggaran itu atas dasar kita. Bukankah itu yang selalu kita lihat, Bapak Ibu, dan mungkin juga pernah kita lakukan? Beberapa hari yang lalu saya melihat sendiri bagaimana anak saya yang masih usia 6 tahun, yang kami ajari dari kecil, Bapak Ibu, untuk belajar mengakui kesalahan dan meminta maaf jika dia salah. Ketika dia usia 3 tahun, 4 tahun, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami sungguh sangat senang sekali. Mengapa, Bapak Ibu? Karena setiap dia melanggar, melakukan kesalahan, dia langsung meminta maaf. Maaf Papa, maaf Mama, katanya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak tahu dari mana kontaminasi itu datang kepada dia. Lambat laun dan hari-hari ini perkataan maaf itu sulit sekali untuk dia ucapkan. Dan bahkan ketika pelanggaran itu, kesalahan itu saya tunjukkan kepada dia bahwa dia memang bersalah, dia bukan mau menerimanya. Bahkan mulai mengarang cerita, menyalahkan ini dan itu, menyalahkan adiknya dan menyalahkan orang lain. Intinya dia tidak mau disalahkan. Saya melihat dia mengganggu adiknya yang sedang bermain. Dia memberantakin mainan adiknya dan adiknya menangis-nangis. Lalu saya datang, mengapa adikmu menangis? Apa yang kau lakukan? Saya tanya begitu. Tapi dia tidak menjawab. Saya katakan, engkau memberantakin mainan adikmu kan? Saya katakan begitu. Dan adiknya juga berkata bahwa abangnya yang mengganggu dia sedang bermain. Tetapi abangnya ini tetap tidak mau mengakui kesalahan.
Ketika saya memaksa dia untuk mengakui kesalahannya, dia malah marah dan mengatakan adiknya yang salah. Saudara-saudara, ini realita yang saya lihat sendiri Bapak Ibu. Dan kadangkala saya pun seperti itu. Tidak mau mengakui kesalahan dan berusaha berdalih, mencari alasan, mencari kambing hitam, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu bukan saja sifat alami kita manusia Bapak Ibu. Tetapi jika kita lihat di dalam Alkitab, pada dasarnya mengapa kita sulit mengakui kesalahan? Pada dasarnya adalah karena dosa. Karena dosa Bapak Ibu. Mari kita lihat, renungkan sejenak tentang peristiwa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa sebagai manusia ciptaan pertama yang diciptakan oleh Bapa kita ditempatkan di Taman Eden. Tuhan katakan segala sesuatu yang ada di Taman Eden ini di bawah penguasaan si Adam dan Hawa. Semuanya boleh dimakan kata Tuhan, kecuali satu buah katanya dari pohon itu yang Tuhan tunjukkan. Itu tidak boleh dimakan. Mereka mengangguk-angguk mengatakan iya setuju kepada perintah Tuhan. Namun beberapa hari kemudian di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3 Bapak Ibu, kita menemukan iblis yang menyerupai ular menghampiri Hawa, melakukan tipu daya muslihat, memutarbalikkan fakta kepada Hawa, sampai akhirnya Hawa tertarik dan mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Dia mengambil buah itu dan memakannya. Lalu dia serahkan, berikan juga kepada suaminya yaitu Adam. Dan Adam pun memakannya juga. Dan ketika mereka sudah bersama-sama memakannya, maka mata mereka terbuka. Mereka sadar akan dosa dan pelanggaran mereka. Singkat cerita Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan pergi mengunjungi mereka di Taman Eden. Ketika Tuhan mengunjungi dan mencari mereka, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Adam dan Hawa bersembunyi. Ketika Bapa memanggil-manggil Adam, Hawa, di manakah engkau? Di mana engkau? Adam dan Hawa tetap bersembunyi. Ketika Tuhan tetap mencari mereka dan memanggil mereka, akhirnya mereka mengakui bahwa mereka sedang bersembunyi. Mengapa mereka bersembunyi? Karena mereka malu, karena mereka takut, karena mereka sudah berbuat dosa, kesalahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah pengakuan yang jujur yang mereka katakan kepada Bapa? Apakah pengakuan akan kesalahan yang jujur, yang tulus, yang mereka nyatakan kepada Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Akibat dosa itu, mereka juga tidak mau mengakui kesalahan mereka yang sesungguhnya. Adam ketika ditanya oleh Tuhan apa yang sedang dia lakukan, Adam malah menyalahkan Hawa yang diberikan Tuhan kepada dia. Bukan aku Tuhan, tetapi Hawa, wanita yang kau berikan itu kepada aku. Dia yang membujuk aku, katanya. Lalu ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, apa yang Hawa katakan? Hawa juga bukan mengakuinya dengan jujur, tetapi dia juga menyalahkan iblis yang sudah membujuk rayu, memberikan tipu muslihat kepada dia. Jadi mereka berdalih Bapak Ibu. Mereka saling menyalahkan situasi dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak mengakui secara langsung dan jujur dan tulus bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi adalah wajar Bapak Ibu manusia sulit mengakui kesalahannya. Karena apa? Karena ada dosa. Dosa turunan atau dosa warisan yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan saja secara alami self-defense kita, pertahanan diri kita yang adalah keakuan dan ego kita. Tetapi karena ada dosa di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, kita harus menyelesaikan setiap dosa. Kita harus memutuskan setiap kesalahan. Karena ketika kita merenungkan karya Tuhan Yesus yang sudah selesai, dia berjuang, sudah menyelesaikan setiap dosa di atas kayu salib Bapak Ibu,
pengampunan dan penebusan itu sudah Dia berikan. Maka tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hidup kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Kita sadar sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna, pasti akan jatuh dan jatuh ke dalam dosa. Jatuh dan jatuh ke dalam pelanggaran. Tetapi Bapak Ibu, kita harus berani mengakui dan meninggalkan setiap pelanggaran demi pelanggaran yang sudah kita lakukan. Tuhan katakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkan kesalahan akan disayangi, katanya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, pilihan itu ada di pada kita. Kita masih mau tetap menyembunyikan pelanggaran kita atau mau mengakuinya dan meninggalkannya. Mengapa dikatakan bahwa orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, Bapak Ibu? Ya, dia tidak akan beruntung. Karena Bapa kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada kesalahan sekecil apapun yang dapat kita tutupi, yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu. Di mata Tuhan segala sesuatu terbuka. Di hadapan Tuhan segala sesuatu nampak, Bapak Ibu. Jangan kita berpikir, aku sudah melakukan kesalahan, maka aku menyimpannya sendiri. Aku menutup-nutupinya sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Dimanapun kita simpan, kepada siapapun kita rahasiakan, Tuhan tahu. Dan Tuhan kita itu adil, Bapak Ibu. Dia Maha adil. Bahwa pelanggaran itu pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Setiap kesalahan-kesalahan pasti akan mendapatkan konsekuensi atas pelanggaran, atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi dia tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung bukan saja karena Tuhan melihat, bukan saja Tuhan memperhatikan dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak akan beruntung karena apa? Karena hari-harinya juga adalah hari-hari yang berat. Hari-hari yang sulit. Hari-hari yang selalu membawa beban, rasa bersalah di dalam dirinya. Saya, Bapak Ibu, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran yang cukup berat menurut saya. Begitu lama saya simpan, dan saya berpikir tidak akan ada yang tahu. Tidak akan ada yang membukanya bagi saya, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, begitu lama saya bawa, begitu lama juga perasaan tidak enak, perasaan tidak tenang itu selalu ada di dalam hati saya. Selalu saya bawa itu bagaikan beban yang begitu berat. Semakin hari dan semakin hari. Dan selain itu Bapak Ibu, bukan saja perasaan bersalah yang kita bawa yang bagaikan beban yang berat. Musuh kita si iblis itu menggunakan itu sebagai caranya untuk mengintimidasi kita dan membawa kita semakin terjerat di dalam dosa. Dia mengintimidasi kita, dia mengikat kita dan membuat kita tidak berdaya untuk mengikuti apa yang dia mau. Jadi hari-hari yang kita jalani adalah hari yang berat. Dan ada si iblis yang selalu mengintimidasi kita akan kesalahan dan pelanggaran kita. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Tetapi Tuhan katakan, Tuhan menyayangi orang yang mengakui dan orang yang meninggalkan pelanggarannya. Tuhan sayang kepada dia. Tuhan sayang kepada orang-orang seperti ini. Jikalau Bapak Ibu, di mata manusia ketika kita mengakui kesalahan, mungkin orang akan menyepelekan dan merendahkan kita. Mungkin akan mengolok-olok kita dan mungkin membuli kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan, bagi dia, ketika kita mengakui kesalahan dan meninggalkannya, ada kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saudara-saudara, ketika saya sekolah minggu dulu, saya mendengarkan sebuah ilustrasi dari guru sekolah minggu saya. Dan ilustrasi ini yang membuat saya ketika saya membawa kesalahan dan menutup-nutupi kesalahan begitu lama,
Ilustrasi yang saya dengarkan ini kembali mengingatkan saya, ambil keputusan, akui kesalahan. Ilustrasinya begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkannya juga. Ada seorang anak, katakanlah anak ini bernama Budi. Budi ini memiliki hobi. Dia memiliki hobi memainkan panah atau ketapel Bapak Ibu. Dia memiliki hobi itu, jadi setiap hari pulang dari sekolah, dia mengketapel apapun yang dia lihat, seperti buah-buahan, seperti burung, dan lain sebagainya. Pada suatu kali ketika pulang sekolah, dia begitu pulang dari sekolah, dia mau memanah apapun yang dia mau panah. Dia panah burung, dia ketapel burung, tidak juga kena. Dia ketapel buah-buahan, tidak juga kena Bapak. Dia begitu kecewa, dia begitu marah karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Suatu kali ketika dia sedang kecewa, ada seekor ayam dia lihat. Langsung tergerak hatinya, bagaimana jika aku ketapel ayam itu? Dia ambil ketapelnya, dia keker Bapak Ibu, dia bidik, dan dia lepaskan. Langsung kena Bapak Ibu. Kena bukan ke badannya, tetapi ke kepala dari si ayam. Ketika anak dari ketapel itu mengenai kepala ayam itu terkapar. Dan ternyata ayam itu mati. Dia sangat senang bahwa sasarannya tepat. Bahwa yang dia ketapel itu kena Bapak Ibu. Tapi ketika dia mendekati ayamnya, dia merasa bersalah. Karena ayamnya itu sudah mati. Sudah mati Bapak Ibu. Jadi dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, dia lihat sekelilingnya tidak ada orang. Dia cepat-cepat mengambil ayam tersebut. Dia lihat lagi ke kiri, ke kanan, dan dia mulai menggali tanah, membuat lubang, dan menguburkan ayam tersebut. Dia berpikir tidak akan ada orang yang tahu akan kesalahan dan pelanggarannya itu. Sehari berlalu, esok hari dia pergi ke sekolah. Tiba-tiba di jam istirahat, teman si Budi datang kepada dia. Hei Budi, apa kabarmu? Budi menjawab baik. Lalu dia berkata kepada Budi, Budi, aku minta uangmu sebagai uang jajanmu, aku mau jajan. Lalu Budi berkata, mengapa aku harus memberikan uang jajanmu kepada engkau? Berikan saja, jikalau engkau tidak berikan, maka aku akan membuka rahasia terbesarmu, kata si teman Budi ini kepada Budi. Budi terkejut. Lalu dia bertanya, rahasia apa yang kau ketahui tentang aku? Lalu teman Budi berkata, aku tahu apa yang kau lakukan kemarin. Aku tahu di mana ayam yang kau bunuh itu kau kumpulkan, katanya. Budi begitu takut, begitu cemas Bapak Ibu. Lalu teman Budi itu mengatakan, tahu nggak bahwa ayam yang sudah kau bunuh itu adalah ayam pamanmu? Dia semakin takut Bapak Ibu. Jadi dia cepat-cepat menyerahkan uangnya kepada temannya. Esok hari juga begitu. 2 hari, seterus hari juga begitu. Teman Budi itu terus mengintimidasi dia dan tetap meminta uang kepada dia Bapak Ibu. Lama-kelamaan Bapak Ibu, dia tidak tahan lagi. Karena hari-harinya tidak damai sejahtera. Hari-hari si Budi tidak sukacita. Dia merenung dan memikirkan langkah apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, dia ambil keputusan. Baiklah, aku tidak mau diintimidasi lagi. Aku tidak mau bersalah lagi. Aku harus mengakui kesalahanku kepada paman. Ketika dia membuat tekad seperti itu, dia langsung menjumpai pamannya dan mengakui, menceritakan setiap pelanggaran yang sudah dia buat. Puji Tuhan, pamannya adalah orang yang baik. Pamannya berkata, hei Budi, begitu luar biasa engkau. Engkau mau mengakui kesalahanmu dan meminta maaf kepada aku. Maka aku pun memaafkan engkau. Hati Budi begitu sangat lega. Beban yang berat itu seolah-olah terangkat. Perasaan bersalah itu seolah-olah dilepaskan Bapak Ibu. Dia sangat bersukacita karena pamannya memaafkan dia. Dia mendapatkan kasih sayang dari pamannya Bapak Ibu Saudara.
Sehingga besok harinya ketika dia sekolah, ketika temannya datang kepada dia, "Hei Budi, berikan uangmu." Langsung Budi berkata, "Stop, tidak akan aku berikan lagi." Katanya. "Kalau engkau tidak berikan, maka aku akan laporkan rahasiamu kepada pamanmu," kata teman si Budi. "Laporkan saja karena aku sudah mengakui kesalahanku kepada pamanmu. Maka tidak ada lagi alasan bagimu untuk menekan aku." Kata Budi. Saudara-saudaraku yang terkasih, cerita yang singkat, yang sederhana ini mengajarkan kita Bapak Ibu, bahwa pelanggaran, kesalahan yang selalu kita tutup-tutupi, yang selalu kita sembunyikan, itu akan menjadi beban yang berat bagi kita Bapak Ibu. Tekanan yang berat bagi kita. Dan si iblis akan menggunakan itu sebagai caranya untuk mengintimidasi, untuk menekan kita. Membuat hari-hari kita tidak damai sejahtera. Membuat hari-hari kita penuh dengan penyesalan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Oleh karena dosa dan dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena kesalahan demi kesalahan yang pernah kita lakukan, yang tidak kita selesaikan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita mengambil langkah untuk mengakui kesalahan, pelanggaran kita, ada pintu damai sejahtera yang Tuhan bukakan bagi kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada dosa yang terlalu rumit bagi Tuhan untuk Tuhan selesaikan. Untuk keselamatan kita saja, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Apalagi untuk pelanggaran demi pelanggaran yang setiap hari kita lakukan. Tuhan juga peduli akan hal itu. Dan Tuhan juga, Yesus juga sanggup untuk mengampuni setiap pelanggaran kita. Jadi ketika kita belajar mengakui kesalahan, bukan saja beban mental, beban di dalam hati dan pikiran kita yang lepas. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada pemulihan yang kita dapatkan. Pemulihan antara kita dengan Bapa. Dan juga jika kita mengakui segala pelanggaran dan kesalahan kita kepada sesama kita, akan ada pemulihan antara kita dengan sesama. Relasi yang rusak akan diperdamaikan. Relasi yang rusak akan diperbaiki Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jangan simpan kesalahan. Mari belajar mengakui. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah mari mulai bahwa dosa itu tidak baik bagi kita. Mari mulai menyadari bahwa dosa itu tidak baik bagi kesehatan kita maupun bagi kesehatan rohani kita. Kita tidak akan bertumbuh Bapak Ibu. Tidak akan bisa jikalau kita terus-menerus menyimpan kesalahan. Kesadaran bahwa dosa itu harus diselesaikan harus ada di dalam diri kita. Lalu kesadaran yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus sadar, kita harus yakin betul bahwa pengampunan itu akan Tuhan berikan bagi kita yang mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan mau mengampuni kita, maka kita ambil langkah untuk datang kepada Dia. Datang kepada sesama kita, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, nanti kita bisa buka bersama-sama Bapak Ibu, dikatakan, jika kita mengaku akan dosa dan pelanggaran kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil Bapak Ibu. Ia akan mengampuni kita, Ia akan menyucikan kita dari segala kesalahan ataupun kejahatan kita. Tuhan berjanji seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mengaku katanya segala dosa dan pelanggaran, Tuhan kita itu setia, Tuhan kita itu adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Pemulihan Tuhan berikan kepada kita yang mau belajar mengakui kesalahan maupun pelanggaran. Pemulihan relasi pun akan terjadi. Baik kita dengan Tuhan,
baik kita dengan sesama. Relasi akan semakin baik jika tidak ada dosa dan kesalahan yang kita tutup-tutupi atau kita sembunyikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dulu ada seorang pemuda di gereja kita, Bapak Ibu, ketika dia sedang latihan ibadah. Saya tidak tahu sebetulnya. Sedang latihan ibadah katanya, tiba-tiba dia menjatuhkan mikrofon yang sedang dia pakai. Mikrofon itu pecah, Bapak Ibu. Pada saat itu dia tidak selapor kepada saya, dan teman-teman yang ada di situ pun mungkin mereka bersepakat tidak melaporkan kepada saya. Keesokan harinya ketika saya pergi ke gereja, saya mendapati bahwa mikrofon ini sudah rusak. Lalu saya bertanya kepada mereka, siapa yang tahu mengapa mikrofon ini rusak? Dan ternyata anak pemuda itu ada di situ. Tidak ada yang menjawab, Bapak Ibu. Mereka berkata tidak tahu. Hari berlalu, Bapak Ibu, kami kekurangan mikrofon. Karena memang betul-betul sudah rusak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kejadian ini terselesaikan ketika mungkin sekitar seminggu lebih. Akhirnya pemuda itu datang kepada saya. Dia begitu kikuk, dia begitu tidak enak pembawaannya menghampiri saya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya mau mengakui sebuah kesalahan. Kesalahan apa itu? Namanya Erik. Kesalahan apa itu Erik? Saya tanyakan kepada dia. Sebenarnya katanya, yang menjatuhkan, yang membuat mikrofon itu rusak adalah saya katanya. Oh begitu Erik, saya katakan begitu. Lalu saya katakan, tidak apa-apa, gak apa-apa, nanti kita cari gantinya. Saya akan pergi ke Pontianak, saya akan membeli. Lalu dia berkata, Bapak Ibu, saya bertanya kepada dia, Erik, sudah hampir seminggu, mungkin lebih. Mengapa baru sekarang engkau mengakuinya? Bahkan saya katakan, dulu ketika saya tanya, engkau tidak mau mengakuinya. Lalu dia menjawab dengan jujur, Pak Pendeta, sebenarnya saya tidak mau mengakuinya. Saya mau menutup-nutupinya, katanya. Tetapi setiap hari saya takut. Setiap hari tidak ada sukacita di dalam hati saya, katanya. Bahkan ketika ketemu Bapak Pendeta, ada perasaan takut di dalam diri saya, katanya. Bahwa saya sudah bersalah. Lalu, mengapa engkau mengakuinya sekarang, saya katakan. Karena saya sudah berani mengambil keputusan, mengakui itu kepada Bapak, dan saya siap menggantinya, katanya. Bapak Ibu, dia berkata, Pak Pendeta, saya siap mengganti mikrofon itu. Berapa harganya? Tolong beritahukan kepada saya. Lalu saya katakan, Bapak Ibu, tidak usah diganti. Tidak usah kamu ganti rugi, saya katakan. Dia sangat senang sekali. Dia berterima kasih, menyalam. Saya mengatakan, Pak, terima kasih sudah memaafkan kesalahan saya. Hari-hari yang lalu, saya begitu tertekan, saya begitu takut. Melihat wajah Bapak saja, saya takut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan, rasa tenang, rasa damai di dalam hati kita akan kita dapatkan ketika kita mau melangkah mengakui pelanggaran kita, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Tetapi rasa bersalah, rasa tertekan akan selalu kita bawa ketika kita menyimpan dalam-dalam setiap kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita buat. Mari Bapak Ibu, apakah kita mau tetap menutupi pelanggaran kita? Apakah kita mau dengan berani, dengan tulus, mengakui dan meninggalkan setiap kesalahan kita? Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Bagaikan di dalam perumpamaan, di dalam kitab Lukas, Bapak Ibu, sebagai Bapa yang baik, meskipun anaknya sudah pergi meninggalkan dia, sudah meminta harta warisan, namun ketika anaknya itu kembali, Bapak itu menerima anaknya itu. Bahkan ketika Bapak itu melihat anaknya dari kejauhan, Bapak itu langsung berlari, merangkul erat anaknya yang sudah hilang. Begitulah Bapak kita. Dia penuh dengan kasih. Apapun pelanggaran, apapun kesalahan Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu, saudara-saudara lakukan, jangan tutupi itu. Jangan simpan.
Jangan sembunyikan. Mari nyatakan pengakuan dan permohonan ampun kepada Tuhan dan tinggalkan, maka Tuhan akan mengasihi. Apapun kesalahan pelanggaran yang sudah kita lakukan terhadap sesama kita, baik kepada orang tua kita, baik kepada istri ataupun anak, kepada suami kita, mari Bapak Ibu, jangan simpan, jangan tutupi. Buat sebuah pengakuan dan ambil tekad untuk tidak melakukan. Maka yakin dan percaya, hubungan kita dengan sesama akan dipulihkan dan mendapatkan kedamaian. Jangan keraskan hati kita. Ayat 14 tadi berkata begitu. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Tuhan katakan begitu. Jangan keraskan hati kita. Ketika hati kita keras, maka tidak akan ada tindakan untuk mengakui. Ketika hati kita keras, kita merasa diri kita tetap benar. Kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Mari kita lembutkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini. Kami sangat bersyukur untuk pelajaran firman yang Kau berikan kepada kami, yang mengingatkan kami bukan menutup-nutupi kesalahan, tetapi kami harus mengakui dan meninggalkannya. Kami mau bebas, kami mau lepas dari setiap intimidasi iblis. Kami mau bebas, kami mau lepas dari setiap tekanan-tekanan dosa dan pelanggaran. Kami mau hidup damai, baik kepada Tuhan dan juga sesama. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan mereka ketulusan, Engkau memberikan mereka keberanian untuk mengakui segala dosa-dosa, pelanggaran dan kesalahan. Kami percaya pemulihan, pengampunan, kedamaian Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang mau mengakui dan meninggalkan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah revival hari ini dengan menaikkan sebuah pujian lagi, Shen Shen Ai Ni. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk memuji Tuhan dengan lebih lagi.深深爱你，耶
Saudara-saudaraku, pulanglah di dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, serta persentuhan yang indah di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah memelihara, menyertai, dan memberkati hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.